Ya, Tete ya. Nah, di sini juga tadi kita kedatangan Ibu Nur Hasanah. Selamat sore Ibu. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Sehat Bu. Tadi juga kita ada kedatangan Pak Nofrizal ya Pak ya. Selamat sore Pak, terima kasih kembali telah bergabung pada IA Talks kali ini. Semoga semua sehat selalu, teman-teman juga di sini. Dan tak lupa juga ada narasumber kita yang keren-keren. Ada Teh Hanifah Nurawalia. Halo Teh. Selamat sore. Hai Amira dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Sehat ya, Teh? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, Teh. Oke. Oke, and last but not least ada Teh Shanti Syahril. Halo Teh. Selamat sore. Masih di mute Teh, punten. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Teh Hanifah, Teh Shanti yang telah berkenan ya menjadi narasumber dalam kegiatan IA Talks hari ini. Nah, sebelumnya itu teman-teman, sebelum mulai rangkaian acara kali ini, saya akan memandu teman-teman, marilah kita berdoa gitu ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini dan seharian teman-teman hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, sebelum itu nih, mumpung masih semangat ya, sebelum kita mulai, boleh nggak ya kita pemanasan, kita foto dulu nih, mumpung masih pada seger-seger. Ayo, yuk kita foto dulu. Mungkin sekarang ada Ibu Nur Hasanah juga sudah on cam. Mungkin teman-teman yang mau on cam boleh loh bergabung ya bersama aku, Teh Hanifah, Teh Shanti udah on cam. Mungkin teman-teman panitia boleh yuk kita foto-foto, mumpung masih seger nih. Let's go, let's go. Yuk. Wah, mantap. Terima kasih Pak berkenan. Lagi di jalan ya, Pak ya. Halo, wah seru, semangat banget nih, teman-teman. Ayo, yuk. Yang belum, yuk. Oke, wah kelihatannya udah semangat. Ada Pak Nofrizal juga lagi di jalan. Ada juga teman-teman lagi pada di rumah. Mungkin ada yang lagi di jalan juga. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin boleh teman-teman panitia dipandu untuk foto bersamanya. Yang pertama kita gaya bebas dulu, gaya formal dulu kali ya. Boleh? Oke, aku pandu ya. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi kita gayanya seperti ini. 3R. Yang kompak, let's go. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Wah, segar-segar banget ya. Ya, itu tuh sebagai pemanasan kita pada hari ini. Semoga teman-teman juga bisa menikmati ya kegiatan hari ini. Namanya juga judulnya Bahagia Bersama Kompos, jadi semuanya harus bahagia. Terlihat ya dari muka-mukanya tadi pada bahagia semua. Oke, kalau gitu mungkin kita akan lanjut aja ke acara selanjutnya gitu ya. Akan ada pemutaran video nih teman-teman. Menarik banget yang berjudul Cerita TPA, #cerita TPA. Nah, dimohon nih buat teman-teman para peserta IA Talks ini untuk menyimak video yang akan diputar karena selanjutnya akan ada acara menarik loh yang berkaitan dengan isi video tersebut. Ada kuis gitu ya dan lain halnya. Oke, kita mulai aja yuk untuk nonton video. Boleh mungkin dibantu teman-teman Teh Shanti dan teman-teman kita nonton bersama #cerita TPA yang akan dimulai sebentar lagi. Kota Jakarta kalau nggak ada angkut satu hari kiamat. Halo, nama aku Kaisan. Truk sampah oranye milik Dinas Lingkungan Hidup selalu berkeliling dari rumah ke rumah di kompleksku. Aku penasaran, maka aku pun berkenalan dengan supir truk tersebut. Pak Alex namanya. Pak Alex mengizinkanku ikut bersamanya seharian bekerja. Yuk ikut bersamaku mengenal perjalanan sampah rumah tangga di Jakarta. Pukul 4 pagi, Pak Alex sudah harus bersiap meninggalkan rumahnya di Semper, Jakarta Utara untuk bertugas.
3 rekan setimnya setiap hari sudah menunggu di pintu masuk perumahan kami di Bilangan, Jakarta Timur. Angkut dan buang sampah ke Bantar Gebang ternyata tak semudah yang kubayangkan. Truk tak bisa bebas memilih rute karena kehadirannya tak diinginkan di mana-mana. Baru saja masuk tol, macet panjang sudah menanti kami. Gunungan sampah dan antrian truk oranye menyambut kami selepas lewat timbangan masuk Bantar Gebang. Truk kami bergerak menuju akhir antrian yang sampai 1 km panjangnya. Kami bukan yang terakhir. Truk membawa sampah terus mengalir masuk. Ribuan jumlahnya setiap hari. Mengangkut 7.500 ton sampah warga Jakarta. Hujan deras mengguyur. Gerak antrian pun tak bergeming. Ya namanya di pembuangan sampah ini kalau hujan seperti ini terus ada 2 jam 3 jaman itu bisa terjadi longsor. Hampir saja aku menyerah, minta dijemput pulang. Tapi Pak Alex tentu tidak dapat demikian. Syukurlah, setelah 7 jam mengantri, akhirnya tiba juga kami di puncak gunungan sampah. ,4 ton sampah dari sekitar 600 rumah baru saja kami tuang. Kepalaku pening membayangkan Pak Alex akan kembali menjalani hal yang sama esok hari. Ini tidak manusiawi menurutku. Pak Alex bekerja 18 jam sehari, mengurus sampah sisa konsumsi kami yang kami sendiri saja enggan menyentuhnya. Sehari bersama Pak Alex menyadarkanku, anjuran buang sampah di tempatnya saja sudah tidak cukup. Cegah dan pilah sampah mutlak harus dilakukan oleh kita semua, agar sampah yang harus diangkut ke Bantar Gebang bisa berkurang. Aku siap kurangi sampah. Bagaimana dengan kamu? Wow, cepat sekali ya. Udah beres ternyata videonya teman-teman. Nah, selanjutnya nih, seperti yang aku udah katakan sebelumnya, kita akan ada acara menarik setelah video. Apa ya? Ada yang bisa tebak nggak acaranya? Boleh komen-komen di chat. Oke, biar cepat aja ya, udah kebuka nih, udah ada clue-nya ya. Jadi acara setelah ini kita akan melakukan kuis dari hasil video tersebut. Mungkin boleh teman-teman kita ikutan yuk kuis ini untuk warming up. Kita mau refleksi dari hasil video tersebut. Nah, tapi tenang aja teman-teman, tenang aja, kuis ini nggak akan dinilai sama sekali, nggak ada benar atau salah, dan bisa dijawab aja langsung pengalaman teman-teman gitu ya, yang relate gitu ya, atau yang sesuai keinginan teman-teman. Jadi ini masing-masing pure untuk seru-seruan, warming up, kita bisa sharing-sharing pengalaman kita. Mungkin ada yang tadi overthinking gitu ya, nonton video tadi, boleh kita curahin di sini. Selain itu juga tadi ya kita mau warming up nih untuk materi selanjutnya supaya kita bisa lebih siap untuk menerima materi hari ini. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan main kuis pakai menti.com. Ada yang pasti ada yang udah pernah ya di sini. Atau teman-teman panitia bisa bantu di share gitu ya di kolom chat http:/menti.com atau www.menti.com. Atau yang belum bisa gitu ya, nanti kita akan simak aja di chatnya, kita akan melihat berbagai insight-insight dan materi teman-temannya. Gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa masuk ke www.menti.com, nanti langsung ada pilihan. Teman-teman masukin angkanya ada 8, angkanya ada 8789 sama 8959. Ayo aku tunggu 10 detik ya buat teman-teman buka menti.com nih. Boleh teman-teman panitia dibantu linknya ya. Oke. www.menti.com 8789, maaf, 898959. Hai, kita hitung mundur kali ya. Ada yang udah? Ada yang udah? Atau kita sampai ketemu di soal-soalnya ya nanti ya. Tapi tenang aja, aku ingetin sekali lagi, nggak ada yang benar atau salah, dan ini semua akan anonim. Jadi tenang aja. Oke, kita langsung lanjut kali ya. Ke pertanyaan pertama atau terakhir, aku tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut aja. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Teman-teman panitia boleh bantu ke pertanyaan pertama. Oke, next. Oke.
Pertanyaan pertama, teman-teman akan mendapatkan pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu setelah menonton video hashtag cerita TPA? Nanti setelah buka mentinya, teman-teman boleh tuh ngisi apa ya, insight gitu ya, teman-teman bisa dipersilahkan buat ngisi-ngisi yang teman-teman pikirkan. Boleh. Ayo, jangan malu-malu. Ini ya, apa sih? Ini anonim kok, tenang aja. Ayo, ayo, ayo. Nah, malu-malu nih. Aku ulangi lagi ya pertanyaannya. Bagaimana perasaan kamu setelah ikut video tadi, ikut menonton video tadi, hashtag cerita TPA? Atau yang belum masuk ke mentinya, bisa masuk ke http menti.com, lalu masukin angka 87898959. Ayo, masuk, 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 masuk. Ya malu-malu ya orangnya dong. Aku tunggu nih. Ayo, ayo. Ada yang sudah merasa menjauh tapi belum masuk ya? Oke, wah ternyata udah banyak. Wah, langsung masuk ternyata nge-like ya. Oke. Ternyata banyak banget. Ada sedih, ngeri, nggak nyangka gitu ya, dari pengalamannya Pak Alex tadi sama teman-teman tadi. Ada yang bilang miris banget, mirisnya 2 kali lagi nih adanya. Terus banyak banget sampah di TPA Bantar Gebang gitu ya, tipis-tipis tapi wow gitu, khawatir, terus sampai segitunya. Menarik ya, itu baru video berdurasi 2 menit loh. Bagaimana sebenarnya dengan aslinya ya, yang sebenarnya tadi kita sih 8 jam lebihan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Let's go. Nah, teman-teman nih, berapa banyak informasi baru yang dapatkan setelah menonton video yang tadi? Apakah banyak? Atau ya udah tahu sih gitu? Atau ya gitu-gitu aja? Ayo. Oke, mungkin teman-teman. Nih, aku ulangi ya pertanyaannya. Bagaimana banyak informasi baru yang didapatkan setelah menonton video? Oke, mayoritas ya, hampir semua orang bilang lumayan sampai banyak gitu ya. Jadi ternyata ada banyak ya yang mendapatkan insight baru. Mungkin apa ya, pandangan kali ya, lebih ke oh ternyata kayak gini toh. Di luar sana setelah aku membuang sampah tuh itu yang terjadi gitu. Lanjut dulu. Jangan ini dulu ya, burn out dulu. Kita masih ada pertanyaan selanjutnya. Next. Let's go. Ke pertanyaan ketiga. Teng, 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 teng. Nah, yang ketiga apa nih? Next, bisa di next. Oke. Tadi ada yang banyak yang bilang, nggak nyangka, nggak ngira, miris. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, emang kenapa saya nggak mengira kalau apa? Oke, boleh jawab. Bisa beda-beda. Bisa dari video 2 ini kan ternyata yang dilihat. Banyak ternyata fenomena-fenomena yang baru kelihatan gitu ya. Boleh tuh. Oke. Sekarang pertanyaannya, saya tak mengira kalau apa ya? Oke. Ada yang bilang petugas sampah itu selama itu loh ngantrinya. Itu aja dengan kita yang buang sampah 5 detik nggak nyampe. Lalu diolah sama petugas sampah yang ternyata proses pengolahan sampahnya susah banget. Antrinya segitu lama. Jadi dari kita gitu ya, dari kita membuang sampah yang sesedikit itu, ternyata proses lainnya banyak. Wah, itu juga. Sampahnya banyak banget sampai menggunung. Sampahnya masih menjadi masalah setelah bertahun-tahun. Sampah yang ternyata berbanyak jenisnya itu ternyata ya udah numpuk aja gitu ya. Dan teman-teman pekerja sampah seberat itu kerjanya. Nah itu ya ternyata yang masih kita hadapi sampai sekarang.
Oke, aku masih penasaran nih sama jawaban teman-teman. Boleh di next, teman-teman panitia. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nah yang berikut ini nggak terkait dengan video yang ditonton. Tadi teman-teman udah menyatakan gitu ya, saya melihatnya miris gitu ya. Nah, tapi kalau kita mengesampingkan itu, sebenarnya pasti ada ya di hidup kita yang sesuatu yang bisa membuat bahagia. Nah, untuk sekarang nih, apa sih 3 hal yang membuat teman-teman bahagia? Nggak usah mikir lama-lama, ini kayak ya pertanyaan psikotes mungkin ya. Apa hal yang membuat kamu bahagia sekarang, hari ini, minggu ini, tahun ini, bulan ini? Apa? Oke. Tuliskan 3 hal yang membuat saya bahagia. Oke, ada lagi teman-teman? Aku kayaknya mesti ingetin lagi deh, teman-teman ini sifatnya anonim. Jadi apapun boleh. Tapi kalau misalnya curhat ada namanya itu bahaya ya, jangan gitu juga ya. Apa? Pokoknya tuliskan 3 hal yang membuat teman-teman bahagia hari ini. Atau minggu ini juga boleh dah, bulan ini juga boleh dah. Apa aja boleh. Oke. Nah, ternyata banyak ya. Bermanfaat bagi orang. Terus mencoba hal yang baru. Emang mencoba hal yang barunya ngapain? Dan ternyata ada yang bilang, tentunya mengompos dong, berbuat baik dan menghasilkan manfaat ya bagi orang lain. Dan juga ada juga yang bilang bahagia karena menanam hidroponik. Wah, keren banget ya. Ada juga yang bilang empati sama orang, berbagi sama. Keren, aku acungin jempol dari sini. Tapi aku jadi penasaran dengan jawaban teman-teman ya. Oke, terakhir. Next, masih ada nggak teman-teman itu ya? Oke, tadi ada yang bilang nih, bahagia gitu ya karena mencoba hal yang baru. Ada juga yang bilang bahagia karena tentunya ngompos gitu ya. Nah, next, teman-teman ini pertanyaan terakhir boleh? Kita akan menuju ke pertanyaan terakhir. Nah, apakah teman-teman nih udah sempat mencoba hal yang baru atau pernah nggak sih sebenarnya mengolah sampah organik di rumah menjadi kompos? Gitu. Mungkin teman-teman yang tadi bilang mencoba hal yang baru, apakah hal yang baru tersebut adalah mengolah sampah organik? Tapi nggak apa-apa. Baik yang belum pernah ataupun yang udah pernah boleh. Klik-klik. Ada yang, apakah Anda teman-teman pernah mengolah sampah organik di rumah menjadi kompos? Oke. Oke, enggak juga apa-apa loh. Atau udah pernah? Oke, menarik. Jadi kebanyakan dari peserta di sini ternyata tahu teorinya, saya belum pernah praktik dan juga ada yang pernah dan masih dijalankan sampai sekarang. Keren banget. Jadi kayak berimbang ya. Mungkin ini info juga buat Teh Hanifah sama Teh Shanti. Materi kita yang keren banget habis ini. Jadi tersebar ya kita hari ini. Ada yang belum pernah sama sekali dan ada yang benar-benar pernah banget nih. Tapi sebenarnya ada juga nih yang belum pernah dan nggak tahu caranya gitu ya. Aduh pengen nih sebenarnya tadi ya kayak tahu gitu miris kondisi persampahan kita sekarang, kondisi sekarang juga udah tahu bagaimana, tapi nggak tahu caranya gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya udah mulai gitu ya memilah sampah di dapur, terus karena nggak tahu caranya udah mulai ngompos tempat lain. Nah, jadi sebenarnya kita bingungnya ini sebenarnya gimana ya kita memulai saat ini, memulai untuk mengolah sampah organik. Nah, aku yakin teman-teman juga pasti penasaran dengan kelas ini, cara mengolah sampah organik. Nanti kita akan belajar ya, sharing-sharing nih hasil dari survei ini sama expertnya langsung, ada Teh Hanifah sama Teh Shanti. Dan ini juga yang akan menjadi bridging ya untuk materi kita selanjutnya, yaitu materi dari Teh Shanti. Oke, terima kasih banyak sebelumnya teman-teman yang udah ikut kuis tadi, seru banget ya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata gue nggak sendiri gitu. Oh ternyata gue banyak temennya juga loh yang satu nasib sama aku gitu misalnya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman panitia sudah dibantu share screen-nya. Kita akan back to acara selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan ada materi yang akan disampaikan oleh expert kita, Teh Hanifah Nurawalia.
Aku kenalkan dulu, beliau ini merupakan inisiator Eco Family Class, Family Hour ID. Nah, sebelumnya teman-teman, Teh Hanifah ini juga merupakan project eksekutif di Waste for Change dan terlibat dalam banyak sekali proyek persampahan. Nah, saat ini juga Teh Hanifah sedang menempuh perkuliahan sebagai mahasiswa pascasarjana di Teknik Lingkungan ITB. Nah, Teh Hanifah ini akan memaparkan materi pertama nih ya, melanjutkan dari hasil survei tadi yang akan membahas tentang cara pembuatan kompos di rumah. Jadi teman-teman yang tadi merasa menjawab, pengen tapi kagak tahu caranya gimana, ya gitu ya mungkin Teh Hanifah mungkin bisa lanjutkan deh materi ini. Oke, halo Teh Hanifah. Hai Almira. Aku jadi excited banget nih, semangat banget untuk sesi kali ini dan jadi Iya. ikut membara gitu ya, dengar apa ya, semangat dari teman-teman yang emang sebenarnya pengen loh, tapi kagak tahu caranya bagaimana gitu. Oke, boleh Teh Hanifah, aku persilahkan. Terima Iya, kasih. kita ngobrol-ngobrol aja ya Almira ya, karena di sini jujur banget banyak sekali guru-guru saya juga gitu. Jadi di sini kita sistemnya belajar, bukan berarti saya di sini menyampaikan materi udah lebih expert gitu ya, kayak gitu. Gimana Almira mau nanya apa dulu nih sama aku? Oke, tadi mungkin ya aku mewakili mungkin sedikit mewakili teman-teman di sana. Sebenarnya aku tuh pengen Teh, tadi udah tahu gitu ya kondisi sekarang persampahan kita tuh kayak gini gitu ya. Pengen mulai tapi nggak tahu caranya gitu. Nah, kita tuh sebenarnya harus mulai dari mana sih? Apakah harus mulai dari semangat dulu atau gimana ya gitu? Boleh Teh? Yang pertama dan yang paling utama adalah tahu kenapanya dulu. Strong why-nya dulu ya Almira juga teman-teman semuanya di sini. Nah, ternyata kenapa aku bisa mengompos gitu ya di rumah. Nah, mungkin aku sambil share screen ya di sini. Tapi kalaupun nanti misalnya Almira mau memotong di tengah juga boleh banget ya. Oke, siap. Terlihat ya. Siap, Nah, kelihatan. jadi kita di sini suasananya benar-benar harus happy, harus bahagia gitu, karena apa yang akan kita lakukan sekarang itu sangat bermanfaat buat diri dan juga buat bumi, juga buat generasi kita nanti mendatang. Nah, kenapa di sini penting banget ya kita untuk bahagia terlebih dahulu, karena dengan bahagia kita bisa menjalankan segala sesuatu itu dengan smooth gitu ya, dengan apa yang namanya dengan lancar. Apapun nanti yang terjadi, mau gagal, mau berhasil, kita tetap bahagia. Nah, pertanyaannya ya pertama ya, kenapa sih aku tuh mau gitu ya mengolah sampah mudah membusuk di rumah? Nah, kira-kira Almira bisa nebak nggak kenapa di sini kakak mau gitu ngolah sampah di rumah? Bisa nebak nggak? Apa ya? Mungkin karena numpuk aja gitu Kak, dan nggak tahu diapain. Kalau numpuk sih sebetulnya enggak ya, karena keluarga aku kan keluarga kecil juga, jadi baru 3 orang sekarang gitu ya dengan 1 bayi. Jadi yang pertama, alasan yang paling utama adalah ketika saya dulu belajar dan bekerja di dunia persampahan, itu saya pernah keliling ke beberapa TPA di Indonesia, salah satunya di TPA Bantar Gebang di Bekasi. Nah, saya naik ke atas tumpukan sampah tersebut ya di atas gunung. Rasanya tuh ketika melihat tuh saya berefleksi sebanyak ini gitu ya sampai yang dihasilkan oleh masyarakat gitu ya. Terus di sana aku juga tahu dan belajar bahwa sekitar 40% ya sekarang mohon maaf 27% data dari situs persampahan nasional Indonesia itu berasal dari organik gitu, sampah mudah membusuk yang paling banyak di Indonesia. Dan uniknya lagi tuh 40%-nya itu dari rumah tangga gitu ya. Jadi wajar sekali kenapa di sini aku mau ngolah sampah organik di rumah, karena itu tadi miris melihat TPA yang semakin lama semakin menggunung, bahkan usianya sudah nggak tahu ya akan sampai kapan gitu ya. Bahkan dulu kan pernah ada isu kalau TPST Bantar Gebang itu kan sampai 2021 gitu ya. Nah sekarang masih bisa, tapi mungkin secara teknis tidak seoptimal sebelumnya itu ya. Terus yang kedua nih, aku tuh seneng banget gitu ya kalau misalnya kita tuh melakukan sesuatu itu dari diri sendiri dan
itu dimulai dari lingkungan terdekat. Nah, aku tuh punya value ya di keluarga aku, kalau kita tuh harus menjadikan rumah itu sebagai wadah aktualisasi diri dan cikal bakal peradaban. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman merasa, ngapain aku cuman sendiri gitu ya, cuman satu rumah yang ngompos. Nah, tapi bayangkan kalau misalnya banyak otak-otak di sini yang berpikiran, aku ngompos, aku ngompos, aku ngompos, semua rumah ngompos, bagaimana hasilnya? Hasilnya ya tentu dampaknya lebih banyak seperti itu. Jadi aku di sini mau ngajak Almira, mau ngajak semuanya yang mau udah yang ngompos atau yang belum dan memang sudah tergerak hatinya untuk ngompos. Yuk kita sama-sama bikin mindset bahwa mengompos di rumah ini sebermanfaat itu kalau bareng-bareng. Itu tadi ya Almira ya. Nah, terus aku juga merasa bahwa mengompos itu healing aku gitu kan. Healing kan sekarang kan orang, kalau healing itu apa sih Almira? Jalan-jalan ya? Apa ya, refreshing, menenangkan diri itu ya kayak sekarang tuh bahasanya, bahasa anak zaman now. Gitu. Iya, jadi orang tuh istilahnya sekarang tuh jalan-jalan tuh healing katanya. Nah, kalau aku sendiri tuh healingnya malah milah sampah, ngompos, posting tentang sampah itu tuh bikin aku apa ya, mood booster gitu ya. Jadi alhamdulillah banget gitu ya, ini yang merupakan sebuah panggilan yang bisa bikin aku happy. Jadi cari apa yang bikin teman-teman happy ya di sini, dan syukur kalau misalnya teman-teman di sini ngolah sampah itu bikin teman-teman happy. Nah, terus apa sih manfaat yang aku rasakan gitu ya? Mungkin di sini kakak-kakak, ibu-ibu, teman-teman yang udah mengompos juga merasakan hal yang sama. Nah, aku tuh kayak gini ya Almira ya. Mengompos itu kan sebenarnya kayak ya bukan pekerjaan, kayaknya kegiatan gitu ya. Tapi di balik itu tuh aku tuh nemuin banyak value. Nemuin banyak value dari mulai kesabaran karena ngolah kompos itu nggak mudah. Aku tahu tentang tanggung jawab kita gitu ya, kita udah berkonsumsi, kita juga harus bertanggung jawab terhadap sisa konsumsi. Terus kita juga belajar empati kepada saudara-saudari kita yang belum bisa makan gitu ya. Jadi kita daripada buang-buang sampah makanan, jadi kita bisa berempati kepada mereka yang kelaparan. Terus aku juga belajar untuk terus berproses dan bertumbuh, karena ini kan organik ya, composting itu kan sesuatu yang organik, yang alami, dan itu yang alami itu nggak butuh waktunya, itu memang perlu proses gitu, dan pasti nanti juga lama-lama akan bertumbuh. Itu tadi ya, membangun value itu yang paling banget aku rasakan. Terus aku juga bersyukur bisa memberikan sedekah nutrisi ke tanaman gitu ya, dan itu tuh insya Allah aman gitu ya, tidak seperti bahan kimia. Dan aku juga belajar bahwa dengan mengompos ini tuh aku bisa belajar untuk hidup cukup, hidup apa adanya, hidup selaras dengan alam, dan tentunya hidup untuk bersyukur. Nah, aku mau cerita juga ya. Jadi sejak aku menikah gitu ya, aku tuh alhamdulillahnya itu pernah sih gitu ya mau buang sampah organik ke TPA, tapi awal-awal aja gitu, paling seminggu. Nah, waktu itu kan lagi nyiapin bikin kompos, selebihnya tuh enggak gitu ya. Aku alhamdulillah banget enggak buang sampah ke TPA kayak gitu, sampah organik. Kalau sampah rice itu ya masih ada. Nah, terus apa sih gitu ya kiat-kiat untuk memulai kompos? Sebetulnya di sini aku percaya banget kakak-kakak, ibu-ibu di sini udah pada tahu bagaimana cara mengolah kompos, dan itu teoritis banget. Kalau misalnya nanti pengen lebih jelas, nanti kita bisa gabung dan diskusi lebih banyak di WAG. Nah, di sini aku pengen sharing tentang ini sih, tips-tipsnya aja. Jadi pertama itu harus kuatin tekad dulu. Jadi jangan asal aku mau ngompos gitu kan, tapi besoknya kayak malas gitu. Nah, enggak, harus benar-benar kuatin tekad. Makanya strong why-nya itu harus benar-benar dipupuk gitu kan ya. Terus yang kedua itu cari wadah belajar gitu. Jangan sendirian. Bener deh kalau misalnya sendirian itu kayak nggak ada yang support, itu kayak aku sendiri juga ya. Kalau nggak ada support system dari keluarga, dari teman-teman, itu tuh kayak ya udah gitu kan, bakal tumbang sendiri juga. Dan yang ketiga tuh yang penting ya udah mulai aja dulu gitu kan. Nah,
Dan ini yang paling penting nomor 4 adalah jadikan dirimu itu inspirator buat orang lain. Jangan berhenti di Almira aja gitu ya. Ketika Almira misalnya nanti ngompos gitu ya, Almira coba sharing di media sosial supaya apa? Supaya kebaikannya bisa mengalir kayak gitu dan orang-orang bisa ngikutin apa yang Almira lakukan. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lebih jelas gitu ya, pengen lebih banyak mengetahui tentang bagaimana aku mengelola sampah di rumah, bisa klik bit.ly/kelola sampah by Hanifa. Ini karena kita waktunya cukup terbatas ya Almira ya. Ya, jadi intinya jadikan mengompos ini sebagai aktivitas yang menyenangkan. Pokoknya aku kalau ngompos itu senang banget gitu. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa tertular ya samanya gitu ya. Kayak nanti apalagi ya aku tuh senang banget kalau misalnya bisa berproses, bahagia banget ya nungguin kompos ya, emang lama tapi bisa direkayasa gitu kan, kita kan detail belajar bagaimana cara mempercepat composting gitu kan. Nah apalagi saat panen itu Masya Allah keren banget, pokoknya kayak wah tiba-tiba sampahnya kan yang gede-gede ya tiba-tiba jadi gak ada gitu ya, jadi berupa tanah, itu merupakan kebahagiaan yang bisa nanti juga teman-teman bakal rasain deh kalau misalnya teman-teman mengompos dan berhasil. Oke. Jadi itu yang bisa aku sharingkan sebenarnya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya di sini. Nanti kalau misalnya pengen gabung lebih lanjut lagi, kita di lain sesi di WhatsApp kita ngobrol-ngobrol. Oke, begitu Almira. Wah, terima kasih banyak Teh Hanifa, menarik banget. Slide-nya juga lucu-lucu banget. Makasih Kak Hanifa. Tadi ya Sama-sama. teman-teman, dirangkum ya sama Teh Hanifa dalam pembahasan yang sangat menarik tadi, di mana kita sebenarnya harus mulai dari why-nya dulu ya, ya Teh ya. Why-nya, kenapanya, supaya bisa berproses. Tadi proses adalah yang penting, mulai aja dulu. Nanti dan jangan lupa selama prosesnya itu diskusi, sharing gitu ya Teh ya. Dan supaya bisa sustain gitu aksinya. Wah, sebenarnya aku udah pengen nanya, tapi nanti aja kali ya. Dan teman-teman simpan pertanyaannya. Kita akan ada sesi khusus untuk bertanya. Nanti setelah beberapa sesi berikut ini, teman-teman bisa catat dulu biar nggak lupa. Nanti bisa bertanya ke Teh Hanifa pakai hashtag Teh Hanifa. Bisa disimpan dulu. Oke, oke sekali lagi terima kasih banyak Teh Hanifa atas materi yang sangat luar biasa, udah disampaikan sangat insightful bagi kita semua. Jadi langsung pengen ngompos itu besok gitu. Tapi ingat harus mulai dari why-nya dulu. Oke, jadi selanjutnya apabila teman-teman nih yang udah berminat gitu ya untuk langsung mempraktikkan pembuatan kompos tadi yang sudah diinisiasi oleh Teh Hanifa, bisa banget karena Teh Hanifa ini menyediakan grup sharing ya Teh ya, lewat WhatsApp group, jadi teman-teman bisa langsung ikut grupnya pembuatan kompos yang udah disediakan nih linknya ke form yang akan di-share teman-teman panitia. Udah di-share aku lihat teman-teman panitia. Jadi dalam grup tersebut nih teman-teman akan ramai ya, kita akan berdiskusi terkait dengan pembuatan kompos, langsung akan ada Teh Hanifahnya juga terkait tadi pembuatan kompos. Teman-teman juga tadi bisa sharing-sharing gitu ya, nggak cuma satu arah ya Teh Hanifah ya, itu yang penting ya bisa saling sharing tentang tantangannya mungkin ya dan serunya gitu buat kompos, dan mungkin berbagi nasib atau berbagi curhatan dan prosesnya ya saat pembuatan kompos. Selain itu juga sebenarnya kalau kita bikinnya bareng-bareng juga biasanya jauh lebih semangat ya nggak sih Teh Hanifah? Juga ada temen gitu. Bener ya? Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut ya, kita sharing-sharing gitu ya, kita pastinya jadi semakin semangat ya untuk bikin kompos bareng-bareng. Nah, sebagai reminder juga nih untuk teman-teman, untuk kita yang sudah semangat banget, jangan lupa untuk nantinya berkomitmen gitu ya, untuk aktif di grup, sama-sama berproses, mulai aja dulu, bisa diskusi, bisa tanya jawab, apapun ya Teh Hanifa ya mengenai kompos tersebut, biar sama-sama lebih paham tentang pembuatan kompos dan aplikasinya. Oke, sekali lagi teman-teman yang udah langsung tertarik, jangan lupa bisa diakses linknya di grup chat gitu ya. Kalau yang emang udah tertarik langsung aja, karena takutnya lupa ya abis ini ada buka puasa, mungkin yang lagi berpuasa udah lupa aja gitu ya. Tapi jangan khawatir, nanti akan di-share kembali oleh panitia. Dan juga itu sebagai link presensi buat kegiatan hari ini. Jadi teman-teman meskipun ada yang belum tertarik nggak apa-apa, yang udah hadir di sini silahkan minta bantuannya untuk mengisi link presensi yang udah disediain sama panitia. Boleh diapa lagi teman-teman panitia linknya biar teman-teman bisa langsung klik buka chatnya.
Oke, gitu ya. Nanti kita diskusi lagi. Jangan lupa teman-teman yang punya pertanyaan disimpan dulu. Jangan sampai lupa, nanti kita akan ada sesinya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Hanifa, dan dimohon juga teman-teman dan Teh Hanifa juga nggak meninggalkan Zoom meeting ya, karena nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Oke, soalnya nih ya, abis ini kita masih ada materi yang seru banget, nggak kalah penting dan nggak kalah kerennya dari pembicara kita yang kedua. Ada Teh Shanti di sini. Aku mau nyapa dulu, halo Teh Shanti. Halo. Iya, teman-teman, aku perkenalan dulu. Teh Shanti ini luar biasa banget, teman-teman. Beliau ini berlatar pendidikan teknik lingkungan ya, dan emang pengalaman profesional sebagai peneliti kebijakan lingkungan, luar biasa. Dan sejak tahun 2008, Teh Shanti ini memutuskan berkontribusi secara organik untuk kehidupan yang lestari dan menguatkan modal sosial. Nah, saat ini juga Teh Shanti menjadi koordinator Koperasi Kompos PKK RW 16 dan desainer program eksplorasi bagi remaja. Keren banget. Teh Shanti mantap. Nah, Teh Shanti ini luar biasa. Pada kesempatan kali ini berkenan ya untuk datang di sesi kali ini atau sekali ini mau memberikan materi mengenai kompos komunal. Oke, kayak gitu mungkin teman-teman pasti udah pada nggak sabar. Aku langsung memberikan panggung ini mungkin untuk Teh Shanti. Terima kasih Almira. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua sekalian, untuk yang lebih senior dan adik-adik semua ya. Saya panggil teman-teman aja semuanya ya. Jadi seperti juga tadi Hanifah sampaikan ya, yang paling pertama katanya yang penting adalah itu mengapa gitu. Nah, kali ini saya akan berbagi mengapa kami di PKK RW 16 itu memulai kompos komunal. Jadi kompos bersama-sama dengan tetangga. Jadi kalau ceritanya dirunut, itu sebenarnya berawal dari pandemi. Jadi pandemi ini kita semua kayaknya seakan diikat gitu ya. Tapi itu justru kami melihat kalau keadaan yang sulit tidak dibalik untuk mendapat manfaatnya, itu sayang sekali. Jadi pandemi ini bisa dibilang yang jadi titik balik. Jadi nggak disangka-sangka di tengah terbatasnya mobilitas, interaksi yang lebih guyup itu justru terbangun sama tetangga. Walaupun hanya lewat daring ya, tapi kayaknya tetangga juga jadi berpikirnya yang dekat. Nggak lagi biasanya orang kan kalau daring itu berpikirnya dengan yang jauh, karena memang nggak mungkin juga pergi kemana-mana. Jadi waktu seperti hidup itu seperti melambat gitu. Nah, momen ini yang tak kami lewatkan. Waktu itu saya sama ada seorang tetangga yang rasanya udah kayak keluarga, tuh udah lama sebenarnya penasaran, ingin ajak tetangga-tetangga yang lain untuk mengurangi sampah gitu. Nah, supaya lebih jelasnya saya ingin berbagi nih, ada video yang menceritakan gimana mulainya ya, sedikit. Ini videonya pendek juga. Bentar ya. Ini ada iklannya dulu. Bentar. Sebentar saya share habis itu. Saya akan bagikan, jadi kita bisa lihat langsung ceritanya apa di balik si kompos komunal ini. Ini titik awal cikal bakalnya yang sebenarnya juga berawal di pandemi. Kegiatan Jumat Berkebun ini kami mulai kebetulan beberapa saat setelah ada pandemi ya. Dengeran ya suaranya kan? Yang adalah seluruh warga di RW 016 Penggilingan Jakarta Timur. Sebenarnya sudah lama ingin ngajak ibu-ibu di komplek kami ini untuk kompos. Cuman memang obrolan kompos ini mungkin nggak terlalu menarik ya buat mereka. Jadi melihat situasi pandemi yang akhirnya orang banyak di rumah dan kemudian mereka banyak kegiatan berkebun. Aku pikir baguslah kalau kita bikin kegiatan ngobrol yang temanya adalah berkebun. Kegiatan ini melalui WA group PKK yang memang unik ya, karena selama ini seperti radio gitu. Jadi hanya disiarkan di hari Jumat kira-kira jam 2 sampai jam 4 sore. Hasil obrolan di Jumat Berkebun itu kami rangkum oleh salah seorang warga kami yang secara sukarela menjadi admin di WA grup PKK dan sosial media yang kita punya.
proses ngedit jadi postingan Instagramnya itu saya pakai HP, aplikasinya cuma Canva. Di situ mikir gimana caranya supaya lebih banyak yang dimuat dan lebih enak juga dilihatnya. Jadi kepikiran buat bikin majalah. Senangnya kita Jumat Berkebun ini bisa kenal satu RW yang awalnya kita tidak mengenal satu sama lain. Sekarang dengan adanya Jumat Berkebun, kita bisa melalui online. Mereka tuh punya bibit banyak, jadi kita saling tukar-menukar. Gara-gara baca Jumat Berkebun, pengen banget berkebun, terus nyoba 1, 2, 3 tanaman, terus mati. Cuma di Jumat Berkebun itu tuh ada yang namanya buat kompos bareng-bareng kan. Dari situ aku jadi lebih sering sih buat misah-misahin sampah aku. Di sini semua bisa berbagi, baik itu yang sudah pengalaman atau yang belum berpengalaman. Kami berbagi di sini untuk kebersamaan dan yang penting adalah semua bahagia. Nah, jadi ternyata ajakan untuk kita masuknya itu dari berkebun gitu, karena semua orang suka dengan itu, dan itu kami bisa melewatkan pandemi itu gitu di tahun pertama dengan seperti itu gitu, dengan tetap di rumah, tanaman, tukar-tukar bibit gitu antar tetangga tanpa harus ketemu. Lalu ketika ada juga ternyata yang ketika itu di rumah saya itu ada kompos kami personal, terus kami tawarkan siapa yang mau buang sampahnya, dapurnya nitip boleh gitu. Ternyata ada beberapa gitu yang buang. Lalu melihat kayak gitu kayaknya kita harus pikirkan nih gimana caranya supaya lebih banyak juga yang bisa terlibat. Karena ada beberapa yang sebenarnya udah mulai mengompos, tapi ya akhirnya bertahannya tuh cuma beberapa bulan, terus kayaknya nggak konsisten gitu. Jadi kami pikir sepertinya harus ada cara untuk bisa membuat kompos ini jadi lebih menarik dan mengurangi resistensi gitu. Jadi nggak terlalu besar effortnya, setidaknya mulai dengan memilah sampahnya aja dulu gitu. Nanti belakangnya itu dikelola sama-sama. Nah, jadilah dibuat tuh sistem dari koperasi kompos gitu. Nah, koperasi kompos ini juga ada nih video singkatnya ya, supaya misalnya kebayang sebenarnya kayak apa sih si koperasi kompos itu, sistem yang kami gunakan itu kayak apa. Ya, sebentar saya sharing lagi. Saya akan putarkan beberapa video pendek-pendek supaya ada bayangan untuk teman-teman langsung kalau misalnya mau coba. Di rumah, tapi belum pede. Mau bikin kompos sendiri di rumah, tapi belum pede. Koperasi Kompos PKK RW 16 hadir di awal tahun 2021 menawarkan solusinya. Anggota cukup pilah sampah dapur di rumah. Kumpulkan di ember koperasi kompos. Tiap 3 bulan, tinggal terima bagi hasil kompos yang sudah jadi. Sebanyak 10% berat sampah yang disetor. Sampah dapurnya jangan yang hewani ya. Koperasi kompos menerima sisa sayur yang belum dimasak dan kulit buah. Tapi jangan kulit duren ya. Kalau bisa dipotong-potong dulu, lebih baik. Lalu, taruh ember di luar rumah. Nah, kalau mendengar musik ini, itulah tandanya saya lagi lewat. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, saya akan keliling ke rumah anggota. Saya akan timbang, catat datanya, lalu dibawa untuk diolah menjadi kompos. Siap pilah sampah? Mari gabung dengan Koperasi Kompos. Hanya dengan sekali bayar iuran pokok sebesar 50.000, ibu bapak sudah jadi anggota koperasi dan mendapatkan ember Koperasi Kompos. Yuk, tunggu apa lagi? Gabung sekarang. Nah, jadi seperti itu sih sistemnya gitu. Kalau misalnya kita lihat ada teori namanya difusi inovasi gitu. Jadi
dengan koperasi kompos itu kita berusaha mempermudah orang untuk melakukan perubahan dalam perilakunya gitu. Jadi ada satu langkah yang diharapkan mereka berpartisipasi, yaitu memilah sampah. Nah, alhamdulillah setelah kami coba tawarkan ini, video ini kami jadiin sebagai alat marketingnya gitu ya. Dalam waktu 4 hari itu kami buka awalnya dengan kapasitas 30 anggota, itu langsung 4 hari penuh gitu. Jadi banyak ternyata yang tertarik gitu. Nah, saat ini kami anggotanya ada sekitar 74 rumah. Ya. Nah, sekarang kurang lebih itulah gitu, mengapa kita akhirnya mulai dengan kompos komunal gitu. Kalau bicara manfaat gitu ya, manfaat yang paling terasa persis seperti yang Hanifah sampaikan ya. Kalau secara sederhana itu ketika melihat asap gitu ya, mengepul dari komposter gitu, itu manfaat yang paling sederhana dan pertama terasa kalau untuk saya pribadi ketika mulai kompos komunal. Karena selama saya buat kompos pribadi, nggak pernah sampai asap-asap itu begitu banyaknya gitu. Jadi setelah saya perhatikan, ternyata prosesnya ini kayak di suhu 60-70 derajat itu selama hampir 3 minggu, 4 minggu tuh kayak dia masuk ke dalam slow cooker gitu sampahnya. Jadi begitu keluar tuh udah lunak, udah benar-benar beda lah, bukan sampah lagi gitu. Itu yang nggak pernah saya lihat sebelumnya dengan ketika saya punya kompos pribadi gitu. Dan hangatnya asap gitu ya, bau khasnya fermentasi gitu, kalau kita aduk itu menurut saya tuh perlu dialami sendiri gitu. Karena kita jadi melihat sampah dapur yang tadinya terbuang sia-sia itu berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu yang membuat begitu kami membuka kesempatan lewat program liburan, kami buat anak-anak ataupun dewasa yang mau ikut ngerasain ngolah sendiri kompos gitu ya, yang banyak dan terlihat gitu, itu jadi cara belajar dari pengalaman atau mengalami langsung yang mungkin akan mendorong sih gitu untuk nyobain buat sendiri di lingkungannya gitu. Atau setidaknya kalau kami nih pernah ada peserta program liburan anaknya alumni TL, tetangga juga yang juga jadi anggota, terus anaknya umur 15 tahun ikutan tuh gitu, keliling ngumpulin sampah, terus ngeliatin prosesnya, di mana saya melihat bahwa ini akan jadi hal yang melekat di dia gitu, walaupun ini pengalaman yang mungkin cuman 2-3 hari gitu ya, tapi ketika melihat sampah satu-satu akan mungkin setiap makan mau bersisa dia akan merasa bahwa jangan sampai terbuang-buang, karena dia tahu seperti apa sampah-sampah dari rumah yang lain gitu. Nah, itu pengalaman seperti itu yang saya rasakan dengan kita bersama-sama bisa jadi proses pembelajaran gitu. Nah, selain itu kita juga buat sistemnya itu sistem pengolahan yang berbasis data. Ketika punya data itu membuat kami bisa berbagi cerita tentang capaian. Misalnya kami katakan 3 bulan ini kita punya sampah dapur 4 ton yang berhasil dialihkan dari TPA. Itu kan kayak kalau yang lain dengar anggota tuh kayak, wah padahal kita cuma ber-70 ya, gimana kalau kita 500 rumah nih di yang lain, terus mereka ngajakin tetangga yang lain. Jadi ada efek ketok tularnya gitu. Dan bahagianya itu menular juga karena yang lain juga merasa kayak wah gitu, ternyata ini bisa bermanfaat gitu. Nah, bermanfaat itu yang membuat rasa bahagia sebenarnya. Dan terakhir untuk saya sendiri sebenarnya kompos komunal ini melihat bermanfaat sebagai wahana belajar ya. Jadi kami perumahan di sekitar kampung kota, dan juga masih banyak anak yang mungkin kesempatannya terbatas, marginal, dan kami membuat sumber daya ini, jadi pengelolanya tim operasional itu anak-anak usia 15-20 tahun, dan bentuknya pelatihan kerja beruang saku gitu. Dan di situ adalah proses belajar tentang prosedur kerja, mengumpulkan data, dan kami lihat bahwa potensi anak muda itu untuk sebenarnya bisa bukan sekedar tukang sampah biasa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi harapan kami sih sebenarnya dengan kompos komunal ini tuh
bisa lihat potensinya profesi baru mungkin ya dari data kolektor dan operasional kompos yang tidak hanya bisa dipandang sebelah mata lagi gitu. Dan itu setiap, kalau kita bayangkan kalau setiap komunitas punya pengolahannya sendiri, ini akan akan banyak sekali kesempatannya gitu. Ini terakhir saya ingin putarkan video teman-teman yang menjadi tim operasionalnya Koperasi Kompos. Bentar, ini. Tak terasa sudah 11 bulan saya bersama Koperasi Kompos. Sejak Maret 2021, yang awalnya cuma berdua saja, lalu bertiga, dan sampai sekarang sudah berenam di satu waktu yang sama. Saya sangat senang bisa kenal dengan teman-teman baru. Pelatihan kompos sangat berarti bagi saya. Saya yang dulunya tidak tahu apa-apa tentang kompos atau sampah dapur, sekarang saya jadi tahu. Ternyata sampah itu bisa berguna juga ya. Lalu saya mengajak sepupu dan teman-teman saya untuk bergabung dengan Koperasi Kompos ini. Saya Dimas, umur saya 18 tahun. Pendidikan terakhir saya SMP kelas 8. Saya sudah selesai pelatihan dasar 60 hari di bulan Juli 2021 dan pelatihan 2021. Saya masih terus lanjut di Koperasi Kompos ini karena bagi saya ini sangat menarik dan sambil dibimbing menyelesaikan paket B. Harapan saya bisa mendapatkan ijazah paket B di 2022 ini dan melanjutkan ke paket C. Mungkin itu dulu ya sebagai penutup dan kok jadi. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Teh Santi. Ini kayak satu kata yang bisa kita ucapkan adalah wow. Keren ya. Tadi ada juga yang komen, terima kasih Teh Santi sudah sharing soal data collection dan green job ya buat anak muda. Tadi juga salah satu future job kita ya di masa depan, di mana meningkatkan green job untuk masa depan dan lain halnya. Tadi juga Teh Santi sempat menceritakan ya pengalaman di PKK RW ya. Itu ada juga videonya di-share sama teman-teman RW juga. Luar biasa. Keren banget. Ini makin semangat ya. Aura-auranya di sini makin teteh kakak lainnya. Selamat sore, aku sapa. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi selanjutnya, di mana kita bisa bertanya nih secara langsung atau berikan tanggapan juga boleh buat kedua bicara kita yang hebat ini gitu ya. Nah, teman-teman yang udah memiliki pertanyaan bisa sekarang mulai disiapkan karena kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu diskusi dan tanya jawab. Nah, teman-teman nih nanti kita akan masuk sesi tanya jawab dengan website slido.com, boleh dibantu teman-teman panitia buat di-share dan dibagikan juga linknya. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke http://slido.com atau langsung aja slido.com, lalu masukkan kodenya, yaitu #07696996. Lalu teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan kepada pembicara kita, lalu jangan lupa kasih tujuan ya, mau bertanyanya ke siapa, Teh Santi, Teh Hanifah boleh, ataupun sebenarnya memberikan tanggapan juga sangat boleh. Nanti beberapa pertanyaan yang terpilih akan dibacakan dan dijawab di sini. Nah, boleh ya teman-teman bisa langsung masuk dan bisa langsung bertanya. Nah, sambil nunggu nih, aku yang mau bertanya, boleh nggak Teh Santi sama Teh Hanifah? Boleh. Boleh ya. Ambil nunggu juga nih. Aku jadi penasaran dan jadi udah mulai pengen banget gitu ya, memulai komposnya dengan desain inspiratifnya Teh Santi, lalu juga why-nya juga ya, tadi tekenin juga sama Teh Hanifah. Sebenarnya ini juga mungkin teman-teman bertanya-tanya, kalau kita mau memulai
itu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dari segi peralatan mungkin, apa yang harus kita siapkan di rumah berhubung terbatas mungkin ya. Ya, ada nggak sih harus kita beli atau sampah organiknya sebenarnya harus gimana sih untuk kita mulai gitu? Mungkin boleh kali aku ke Teh Hanifah dulu, nanti boleh dari Teh Shanti. Teh Hanifah mungkin ada masukan terkait itu? Iya, sebenarnya untuk peralatan ya, aku tuh pakai yang ada di rumah sebetulnya. Jadi waktu itu di kontrakan baru saya itu ada banyak ember, kebetulan banyak banget embernya tuh bekas bangun kan. Aku pakai bekas ember tersebut gitu. Terus lama-lama kan penuh, akhirnya aku beli karungan. Dan terakhir ini aku juga pakai yang bentuknya drum kayak gitu. Jadi yang pertama pakai bahan yang ada aja dulu di rumah, mau itu pot, mau itu apa namanya gerabah gitu ya, atau mau langsung beli biasanya kan di online shop ada ya apa namanya paket komposter yang drum-drum biru seperti itu juga tidak apa-apa kayak gitu. Mungkin kalau misalnya pengen lebih jelas aku bisa share screen ini ya apa namanya apa model yang aku pakai, apakah sudah terlihat ya? Nah, jadi waktu itu tuh aku tuh bikinnya tuh di ember dulu karena mau coba gitu try and error, bener gak ya ngompos di ember itu bisa. Dan ternyata bisa gitu kan, sebisa itu bisa kok beneran pakai apapun juga. Mau pakai ember bekas, mau pakai pot bekas itu juga terserah teman-teman di sini, itu pasti akan works gitu ya, akan bekerja kalau misalnya tahu teknisnya. Terus aku juga pakai apa namanya karung, dan yang terakhir ini aku pakai ini, dan so far sih yang paling enak tuh yang ini ya, aku yang pakai drum gitu ya, drum biru, karena itu aku tinggal langsung masukkan sampahnya setelah dicaca dan dimasukkan bioaktivator seperti itu. Jadi memang apa namanya sifatnya anaerobik ya kalau di sini. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman pengen cara ngompos yang paling mudah, sebetulnya yang pertama ya tentu saja siapin dulu sisa konsumsinya, baik itu sayur, buah, nasi. Nah, kalau bisa itu hindari tulang sama daging biar enggak mengundang lalat. Nah, terus kalau misalnya udah disiapkan tuh, udah dipotong, siapin ember bekas, bisa diisi dengan kompos atau tanah yang gembur. Nah, terus bawahnya aku kasih sedikit bebatuan biar enggak apa namanya ya, nanti lindinya itu enggak melebar kemana-mana. Nah, terus aku juga sebetulnya karena ini kan yang pertama kali tuh aku tuh pakai kompos dulu ya, beli gitu kan. Tapi untuk selanjutnya tuh aku pakai kompos yang udah jadi gitu. Jadi kompos yang udah jadi tuh aku pakai lagi buat nutup, kayak gitu. Nah, terus ditutup sama kompos secukupnya gitu ya, sampai bisa nutupin semua sisa konsumsi. Kalau bisa beli starter, misalnya ada di toko-toko tuh mall atau M4. Nah, terus disemprot. Nah, habis gitu ditambahin dedaunan coklat kering. Kenapa mesti pakai dedaunan? Biar komposisinya itu apa ya namanya ya, nggak terlalu banyak sampah hijaunya gitu, jadi nggak bau seperti itu. Perbandingannya 3:1 lah gitu kan. Atau mau coba-coba eksperimen juga bebas sebetulnya. Aku tuh kadang nggak terlalu berpatok ke teori ya. Jadi kadang kalau udah praktiknya mah cemplung gitu ya, tapi nggak sampai diukur harus 3:1, enggak juga, feeling aja kayak gitu. Nah, terus diaduk tiap hari supaya oksigennya tercukupi. Untuk kedepannya tinggal masukin lagi gitu sampahnya, terus tutup lagi dengan kompos, habis gitu disemprot dengan apa namanya, dengan mol gitu, terus aja kayak gitu. Jadi bentuknya kayak layer, sampah kompos kayak gitu. Nah, ini juga aku juga bikin biopori gitu ya. Biopori ini simple, dan ini aku pakai buat tulang-tulang sama daging-daging. Ya, nah ini pokoknya ini kompos yang aku panen itu emang tidak sebagus yang mungkin kalau komunal itu lebih bagus ya, atau yang ya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, aku tuh senang gitu ya, karena ini bermanfaat juga untuk apa namanya tanam-tanam kayak gitu. Intinya kalau kata dosen aku ya Bu Eminda, nggak ada istilah gagal dalam ngompos gitu, karena sisa konsumsi itu bisa dikomposkan secara terurai. Tapi kalau kita sebagai alumni TL harusnya ada sentuhan rekayasa gitu ya. Ada sesuatu yang kita rekayasa, yang kita sesuaikan supaya komposnya itu benar-benar bisa sesuai. Kayak gitu.
Oh, mantap banget. Sebenarnya mudah ya Teh Hanifah, mulainya cuman cukup tadi sisa konsumsi tadi ya, terus ember atau drum gitu ya, terus sama starternya lah paling ya, buat mensupport prosesnya gitu ya. Terus paling ini Teh Hanifah, aku mau konfirmasi biasanya jadinya berapa lama sih? Ya kita tuh harus nunggu berapa lama ketika kita setelah masukin sisa konsumsi tuh sama tambah starter, itu biasanya berapa lama? Kalau aku 3 bulan udah bener-bener kayak jadi tanah gitu Elmira. Terus sebetulnya bisa dipercepat gitu ya. Rajin ya pokoknya kalau bisa tuh sampahnya itu dicincangnya tuh halus gitu ya. Karena aku juga kadang nggak terlalu halus gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Aku tuh menikmati banget prosesnya. Lama sih 3 bulan. Tapi ya gak tahu kenapa senang aja gitu gak buang sampah ke TPA. Iya Kayak sih gitu sih. bener-bener. 3 bulan sih rata-rata ya. Iya ya. Kalau Tergantung selama faktor sih banyak ya. Kelembabannya, nutrisinya apakah cukup gitu ya, apakah apa namanya diaduk tiap hari atau enggak seperti itu. benar-benar. Kalau selama 3 bulan itu Teh, itu boleh ditambah sampah-sampah yang konsumsi kita selama 3 bulan itu enggak? Iya, betul boleh ditambah. Emang bentuknya tuh kayak layer gitu kan. Jadi yang matang tuh di bawah gitu kan, yang matang di bawah, yang masih berproses itu di layer yang lebih atas kayak gitu. Jadi pertama tuh masukin kan gitu kan sampahnya, kompos ditutup kompos, sampah kompos kayak gitu. Jadi apa namanya diaduk gitu ya dan lama-lama juga bakal jadi terurai gitu. Wah, menarik banget. Ini udah ramai banget di chat. Udah banyak yang nanya-nanya. Aku mengingatkan kembali, terima kasih Teh Hanifah. Teman-teman nih yang penasaran ya, tadi ada yang minta PDF-nya, ada yang diskusi gitu ya tadi. Aku mengingatkan teman-teman bisa banget ikut WA grup Kompos. Teh Hanifah sudah sangat berbaik hati ya, mau menyediakan waktunya nih untuk kita difasilitasin dalam sebuah grup untuk bereksperimen membuat kompos ya Teh ya. Itu akan dibimbing mungkin selama beberapa waktu ke depan, nanti juga bisa berdiskusi tentang tantangannya. Boleh juga isi presensinya dulu juga ya teman-teman, mungkin yang belum tertarik juga bisa isi presensinya dulu, baru bisa ikut WhatsApp grupnya. Oke, sebelumnya nih, kita udah banyak banget pertanyaannya, mungkin dari pertanyaan tadi ada yang mau ditambahkan oleh Teh Santi, cara mengomposnya mungkin? Kalau untuk cara mengompos sih seperti tadi Hanifah sudah sampaikan ya, maksudnya ya udahlah cobain aja kok, beneran nggak ada yang gagal gitu. Jadi inilah cobain aja gitu. Jadi kalau misalnya dari situ nanti baru mau dimodifikasi segala macam baru gitu. Dan memang tadi ada pertanyaan juga sih, apakah harus cacah kecil-kecil gitu dan pemisahannya segala macam itu memang kendala yang dirasakan juga dengan beberapa tetangga kami sehingga akhirnya misalnya mungkin akhirnya kalau nggak telaten berhenti gitu ya. Jadi itu ya juga yang membuat akhirnya mungkin dengan diajak memilah aja terus diolah bareng-bareng itu mengurangilah kadang nggak semua mungkin kayak teman-teman yang konsisten gitu. Kalau kita lihat ya, kalau di Fusi Inovasi orang yang inovator tuh mungkin hanya 2,5% gitu kan. Yang early adopter itu hanya sekitar 13%. Dan kalau di koperasi kompos itu kita menyasar yang berikutnya nih gitu. Yang inovator-inovator pasti dia cepat, early adopter juga cepat bikin kompos. Tapi untuk yang mulai agak gimana gitu ya, banyak pertimbangan itu memang si kompos komunal itu membantu memudahkan. Tapi kalau saya yakin kalau alumni TL sih sebenarnya inovator semua sama early adopter karena ilmunya juga punya. Justru harus jadi penggeraknya di lingkungannya masing-masing. Betul, seperti kata Hanifah ya, kayak alumni TL seharusnya bisa merekayasa gitu ya Teh Santi ya. Iya. Nah, ini paling kalau boleh bergerak ke ini yang ditanyain juga di Slido nih Kah? Boleh banget Teh. Mungkin ini banyak banget Teh Santi mau jawab silakan boleh Teh. Mungkin sekarang juga terkait sih ini satu pertanyaan mungkin tadi dari Yobel ya di chat juga saya baca gimana yang didiskusikan secara rutin oleh anggota koperasi kompos gitu. Nah sebelumnya terima kasih untuk apresiasinya. Jadi kami ini punya grup 2, jadi satu grup PKK gitu. PKK itu yang tadi diceritakan teman saya itu yang seperti siaran radio karena grup itu dikunci sebenarnya. Jadi di lingkungan kami punya banyak grup segala arisan tapi kan biasanya semua orang bisa sharing dan nggak tematik.
Dan memang ketika pandemi ini terjadi, kita buat grup tematik. Awalnya karena untuk mengakomodasi yang jualan-jualan, kan banyak yang jualan, cari makan gitu ya, ketika pandemi terus sampahnya banyak gitu kan. Akhirnya gimana ya caranya supaya kita sampahnya nggak terlalu banyak gitu. Kalau beli sama tetangga, itu sampah bisa berkurang gitu. Jadi tujuannya sih sebenarnya mengurangi sampah, bukan hanya mengompos. Jadi grup PKK itu awalnya seperti itu, jadi kita bisa kirim-kiriman rantang gitu ya sama tetangga yang masak, yang jualan. Gitu. Nah, selain itu ketika koperasi kompos terbentuk, kami jadi punya juga grup khusus anggota koperasi kompos, karena ini infonya yang dibahas itu lebih spesifik gitu terhadap anggota. Jadi yang kami bagikan itu cerita-cerita progresnya, ketika siapa ada yang bergabung gitu. Pokoknya dibuat atmosfernya itu jadi bahagia gitu. Jadi kalau misalnya dari kebijakan kan biasanya ada yang namanya command and control ya, ketika kita mau membuat suatu kebijakan baru gitu kan, yang ada aturannya, terus ada hukumannya, sanksinya gitu, atau ada insentif ekonomi gitu. Nah, kalau yang kami mungkin lebih ke pendidikan publik, tapi lewat cara yang menyenangkan gitu. Iklan aja bisa menarik ya gitu. Harusnya ini juga bisa menarik gitu lewat cara-cara komunikasi yang pas. Jadi misalnya kalau ada yang baru gabung, siapa kita buat flyernya. Kalau misalnya teman-teman ke Instagramnya Koperasi Kompos itu bisa lihat di Instagramnya PKK RW 16 ya. Nah, itu tuh kurang lebih yang kami komunikasikan di grup itu seperti contoh tersebut sambil saya ini ada Slido. Mungkin ke ini aja ke pkk.rw16. Nah, di situ misalnya kayak data. Lalu ketika kami bilang misalnya ada kesulitan pun kami sebut sih, misalnya kayak sepeda ini sekarang cuman 1 gitu, ketika kami jumlahnya bertambah jadi 2 kali lipat. Terus jadinya butuh lama untuk adik-adik itu keliling menyelesaikan pengumpulan gitu. Kalau misalnya kita bisa adakan lagi 1 sepeda gitu dengan gerobaknya, itu akan lebih cepat gitu. Terus ya biasanya nanti ibu-ibu suka udah tertarik, dan biasanya kita suka buat sistemnya, tadi kan ada yang nanya dana ya. Kami ini kan bukan suatu sistem yang dari RW sendiri punya pengelolaan sampah yang tadi di video awal sekali itu yang truk oranye itu ada. Nah, jadi ini sifatnya benar-benar volunteer, sukarela yang mau bergabung gitu. Jadi biaya itu cuma sebenarnya untuk komitmen awal 50.000 yang saya bilang, habis itu gratis gitu. Supaya mereka merasa ada komitmen gitu ya. Tapi ketika misalnya kayak kami butuh gerobak gitu ya, itu kita kemarin cobain caranya jual kupon. Misalnya gerobak harganya 2 juta gitu. Kami jual 40 kupon harga 50.000 satunya gitu. Nanti setiap pembeli kupon kita akan kasih tanda terima kasih 2 kilo kompos gitu di ini. Terus orang mau gitu, untuk nyumbang itu gitu, untuk aku beli 2 kupon, aku beli 1 kupon gitu dari anggota itu, nanti jadinya sebenarnya patungan ya gitu jadinya, tapi dengan bentuk-bentuk cara-cara yang enak ya, supaya nggak jadi suasana jadi kayak, loh kok jadinya dimintain duit ya atau apa, tapi justru kita bilang, ini pekerjaan akan lebih gampang kalau ada alatnya, kayak gitu. Jadi orang bisa ngerasain empatinya gitu. Misalnya contoh-contoh yang kami obrolin di grup ya gitu. Jadi jadi ya semua itu seperti merasa tim operasional itu ya anak-anak mereka juga gitu. Itu sih yang ditumbuhkan, dan mereka juga ikut seneng ketika anak-anak ini juga bisa berkembang gitu. Nah, gitu sih gitu. Semoga terjawab ya untuk Yobel ya. Kalau dilihat di grup nanti bisa kelihatan apa-apa yang kami sampaikan. Iya, yang menyenangkan juga jadinya tuh muncul kekuatan-kekuatan yang kami nggak sangka-sangka gitu. Misalnya ada teman fotografer, terus dia fotoin,
Terus dia kirimlah kemana, tentunya ada duit masuk gitu karena foto-fotonya dia gitu. Terus ada apa namanya, ada tetangga juga yang dia data analis. Dia bilang, "Sini deh datanya aku bikinin analisisnya, dibuatin dashboard-nya," gitu. Dan untuk saya itu paling membahagiakan karena orang bisa berbagi bukan hanya dalam uang gitu, tapi dalam banyak hal. Mungkin orang nggak banyak berbagi keterampilan dia mengelola data atau apa gitu, tapi ini jadinya koperasi kompos ini wadah untuk merajut gotong royong sebenarnya gitu. Heeh, gitu. Wah, banyak banget yang tertarik nih Teh Santi. Luar biasa seru banget diskusinya. Ya ada Kak Yobel juga ya. Mungkin boleh ada tanggapan balik dari Kak Yobel? Boleh? Kalau mau? Boleh ya, silakan. Iya, boleh silahkan. Udah Kak Yobel mungkin boleh? Atau ini Atau ada... saya boleh jawab yang tadi di sedikit pelatihan paket ABC itu ya, biar Boleh. nggak mungkin ini. Jadi rumah kompos ini memang kami kasih uang saku. Teman-teman ini kan kerja 3 jam dari Senin sampai Jumat gitu, dari jam 8 sampai jam 11. Kami kasih uang saku 25.000 gitu. Dan itu mungkin nggak terlalu besar ya rasanya buat mungkin buat teman-teman di sini, tapi buat anak-anak di sekitar kami itu udah cukup untuk punya uang saku, bisa beli pulsa kayak gitu ya. Dan beberapa juga sebenarnya yang kami lihat waktu karena pandemi kan banyak yang udah lulus SMK tapi belum dapat kerja gitu ya. Belajar untuk ini sih, untuk tahu prosedur, untuk tahu kalau kerja buat lognya gimana gitu. Dan memang ada yang kayak tadi yang dicontoh di video itu dia belum selesai putus sekolah lah di SMP kelas 8 gitu. Diteruskan kami memang membantu untuk ke paket kesetaraan. Jadi nggak ada kesamaannya sama si koperasi kompos sih sebenarnya, tapi kami punya informasi tentang PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang menyelenggarakan ujian paket A, B, C gitu, kesetaraan gitu. Nah, kebetulan anak saya juga nggak sekolah soalnya gitu, kami homeschooling pendidikannya lewat kehidupan gitu ya. Jadi saya lihat sebenarnya kan teman-teman ini juga bisa punya masa depan gitu. Sekolah itu hanya salah satu cara belajar gitu. Jadi dengan di koperasi kompos ini mereka belajar bicara, kayak buat video tadi belajar presentasi itu sampai setengah mati gitu ya. Mereka harus bikin skripnya gitu, ngomong, cerita gitu kan. Nah, tapi itulah proses belajar gitu. Dan kami emang saya kerjasama sama PKBM tempat anak saya belajar sih di Salatiga yang mereka mengizinkan untuk mengirimkan portofolio. Jadi koperasi kompos ini kegiatannya dianggap sebagai portofolio mereka gitu. Ketika berarti kan mereka bisa mengelola sekian banyak sampah, sekian banyak anggota gitu. Itu begitu mereka bisa entry data. Itu tuh sebagai hal-hal yang kita mungkin nggak lihat itu sebagai sesuatu yang berharga, tapi itu kan proses belajar semuanya sebenarnya. Jadi saya hanya membantu untuk membuat mereka jadi memaknai proses belajar. Nah, berharap sih sebenarnya ada profesi-profesi berikutnya ya, ketika kalau di Jakarta ada kebijakan untuk tiap RW punya gitu, harusnya ya kayak PPSU aja bisa ada gajinya ya. Untuk teman-teman ini bisa dapat UMR itu udah suatu banget gitu. Kalau misalnya mereka dengan keahliannya bisa jadi tenaga yang spesifik punya keahlian itu gitu untuk berbagai RT di RW di Jakarta kan sebenarnya sih ya untuk green job sebenarnya gitu. Gitu. Wah, keren banget. Itu ya mungkin Teh Santi masa depan kita semua ya untuk PR kita bersama ya Teh Santi ya menuju hal tersebut. Keren emang semua ini. Halo, di sini juga udah datang ya semua orang di sini dan ramai banget juga kolom chatnya. Tadi juga ada Kak Yobel, ada Teh Susiani gitu ya. Tadi ini Kak Yobel, tadi saat Teh Shanti menanggapi tanggapan dari Kak Yobel. Gitu. Dan Kak Yobel ini expert ke semua juga teman-teman dalam pembuatan kompos. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Kak Yobel. Maaf nih aku lagi langsung tunjuk. Tapi kesempatan langka banget ya bisa satu forum ini. Halo Kak Yobel.
Halo teman-teman, halo Teh Shanti, halo Hanifah. Halo. Nah, tadi mau nanggepin itu sih, makin seru nih perkomposan ini di jagat Indonesia. Dan terima kasih pada pandemi jadi bikin seru nih jagat perkomposannya. Paling tanggapannya lebih ke gimana biar sustain ya, karena banyak cerita yang mulai dari inisiatif masyarakat, tapi dilemanya adalah waktu orang juru kuncannya hilang, sistemnya berhenti. Makanya aku tadi nanya di Slido, kira-kira gimana nih gitu, ada isu apa biar si pengumpulan terpilihnya tetap jalan, kayak gitu sih. Jadi penasaran juga karena kadang-kadang inisiatifnya bagus, jalan, tapi ada momen-momen ditinggal orangnya hilang gitu. Itu sih yang aku pengen tahu tadinya. Thank you. Sama-sama. Ya, boleh nanti mungkin langsung. Iya, itu udah pasti ya. Maksudnya itu pertanyaan yang krusial. Misalnya ini ditinggal gimana gitu. Itu juga jadi pertanyaan saya sih. Gimana ini sistem bisa berjalan gitu. Setidaknya kalau kami sekarang memang namanya posisinya lebih gini, setidaknya kalau ditinggal nggak ada kita, operasinya masih bisa jalan gitu. Walaupun belum bisa kalau ditinggal sama sekali gitu ya, karena kan kayak gimana kelola anak-anak, ceknya segala macam itu tetap harus ada. Tapi setidaknya kitanya nggak di sana itu tetap jalan gitu. Jadi baru sampai setahap itu sih gitu. Belum sampai kalau misalnya saya atau teman saya pindah gitu ya rumahnya gitu, belum tentu juga sih gitu. Berharap sih hal kayak gini mungkin Pak Nofrizal ya yang bisa jawab, karena harusnya ini kan masuknya ke jadi sebuah sistem kebijakan ya gitu. Terus terang kalau kami sih nyobain ini karena penasaran aja gitu. Kenapa di sistem RW itu nggak bisa jalan gitu. Walaupun soalnya kami juga lihat sih cerita, maksudnya ada misalnya jadi percontohan, didatengin alatnya segala macem gitu. Terus tapi bingung gitu kan gitu. Nah kalau sekarang sih yang kami tumbuhkan baru sampai sebatas kebutuhan. Misalnya kayak anggota bisa bilang bahwa ketika dia mudik, terus di tempat kampungnya atau tempat dia pulang mudik itu nggak ada pemilahan, terus dia ngerasa kayaknya kok ada yang aneh ya gitu. Sekarang naruh masak di sana tuh harus digabung lagi karena mereka udah punya kebutuhan gitu, udah merasa enak misahin sampah gitu. Nah, memang sih mungkin titik kuncinya ya kalau misalnya bisa, misalnya teman-teman yang pelatihan kerja ini ya memang dapat apa ya, ibaratnya memang dapat kepastian ya, misalnya emang kerja gitu ya. Kalau sekarang kan bentuknya pelatihan dan kami masih terus berproses ngelihatnya ini sebagai proses belajar gitu. Kami pernah coba juga sih kayak ngomong ke kelurahan, terus kelurahan kirim PPSU beberapa kali untuk bantu kami operasional. Harusnya menurut kami bisa juga sih pakai tenaga itu yang ngerjain, tapi ternyata ya itu nggak bertahan lama, datang sekali, 2 kali, 3 kali, terus udah yang lain lagi urusannya gitu. Nah sejauh ini sih kami melihat harapannya ini bisa lanjut karena added value-nya ya untuk sekarang ini kami biaya, tadi ada pertanyaan juga biayanya gimana model bisnisnya. Jadi kami sebut ini, kami sekarang misalnya untuk uang saku itu pakai beasiswa, jadi nyebutnya beasiswa pelatihan. Seperti jadi tetangga itu bayar lagi, ya kami jual kupon lagi gitu. Kami misalnya untuk 6 bulan ini butuh 120 kupon A 100.000 gitu. Siapa mau ambil berapa gitu. Jadi bukan uang iuran sampah jadinya, karena uang iuran sampah kan udah ada ke RW gitu. Dan orang-orang sih merasa maksudnya ketika anak-anak ini berhasil gitu, mereka ikut seneng gitu. Ibarat kayak ngasih beasiswa sih sebenarnya gitu jadinya. Tapi jadi makanya disebut kompos ini wahana belajar gitu. Betul. Jadi sejauh ini sih ya tertutupnya di situ gitu. Wah, seru banget Teh Santi. Ih, jadi penasaran ya sebenarnya buat diskusi-diskusi lebih lanjut nih, Teh Santi. Tapi nanti lah ya kita
diskusi lanjut di luar forum ini mungkin. Yang teman-teman juga yang penasaran. Mungkin aku dulu boleh Teh Santi ke Teh Hanifah. Teh Hanifah tadi ada yang nanya nih, sebetulnya kompos gitu ya di rumah, itu perlu dicacah nggak sih? Atau dipotong-potong, itu kan ada teori gitu ya, kalau kompos itu bagus dicacah gitu. Itu perlu nggak ya sebenarnya? Bagus nggak ya? Gitu. Iya, kalau dicacah sih kalau saya sangat rekomendasikan ya harus dicacah dulu supaya apa namanya, kalau dulu kan kita belajar bisa memperluas permukaan bakteri katanya yang mikroorganisme untuk memakan itu kan sampah organiknya. Jadi kalau saya jawab sangat direkomendasikan untuk dicacah terlebih dahulu. Kalau tidak dicacah konsekuensinya nanti bakal lama, lebih lama lagi. Kayak gitu ya, waktu terus berputar dan lama-lama emang akan apa namanya akan terurai gitu. Tapi kenapa tidak gitu kita cacah gitu, potong-potong aja sebisanya gitu, mau ukuran kecil mau ukuran yang kayak sebesar dadu juga itu juga boleh, sah-sah saja kayak gitu. Semakin kecil kita mencacah semakin cepat nanti hasilnya. Oke. Itu pakai apa Teh Hanifah? Pakai pisau aja atau harus pakai golok mungkin atau gimana ya? Segede apa gitu potongnya? Harus segede potongan ayam mungkin kalau lagi diteriyaki harus gimana? Pakai pisau aja. Tapi kalau skala komunal gitu ya, kalau Mbak Santi mungkin pakai ini ya, pakai apa namanya? Jadi lupa sih namanya pencacah tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Shredder ya. Kayak mesin pencacah. Kayak gitu ada. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya sangat direkomendasikan ya untuk dicacah terlebih dahulu ya Teh Hanifah ya. Lalu nanti bisa ikutin step-step komposnya. Oke. Wah, teman-teman nggak kerasa banget udah 5.30. Kita udah sekitar 1,5 jam ya ternyata 90 menit nih diskusi. Seru banget. Mohon maaf sekali untuk teman-teman yang tidak terjawab pertanyaannya. Yang belum terjawab pertanyaannya, boleh banget Teh Hanifah menyediakan ya, sama Teh Santi juga menyediakan ruang diskusi untuk kita bersama berbagi cerita, berbagi proses gitu ya. Nah, kita menyediakan grup untuk kompos tadi. Caranya gimana? Teman-teman panitia boleh di-share kembali link presensi ya. Link presensi hari ini teman-teman boleh isi dulu. Nanti di akhir presensi tersebut ada link untuk langsung teman-teman bisa join ke WA Grup Kompos. Jadi teman-teman bisa nanya lebih lanjut, mungkin lebih teknis ya Teh Hanifah ya. Yang tadi minta PDF mungkin nanti boleh minta langsung ke Teh Hanifah. Yang lebih teknisnya sebenarnya bagaimana cara-caranya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak Teh Hanifah sama Teh Santi. Tapi sebelum itu nih mungkin aku boleh minta closing statement kali ya dari Teh Hanifah sama Teh Santi. Mungkin aku mulai dari Teh Hanifah dulu. Karena Teh Santi singkat saja lebih ke mungkin pesan-pesan ya bagi kita semua atau rangkuman dari yang tadi atau mungkin sedikit tersirat dari pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Boleh dari Kak Hanifah kali ya? Ya, dari aku mengompos itu nggak bakalan gagal kok. Nanti ujung-ujungnya kamu bakal happy karena kamu sudah mengurangi sampah dari rumah. Oke, berarti harus happy ya. Intinya namanya juga bahagia bersama kompos ya. Iya, kayaknya harus senang dulu. Makanya nanti apa yang namanya ya, intinya kalau misalnya kita udah senang di awal gitu ya, udah tahu alasannya kenapa, nanti pada perjalanannya mau gagal, mau nanti ada tantangannya itu bakal disenyumin aja kayak gitu. Bisa disenyumin aja ya. Oke. Terima kasih banyak Teh Hanifah udah berkenan ya ikut diskusi dari kita hari ini. Kita banyak banget belajar dari Teh Hanifah. Mungkin boleh sekarang closing statement dari Teh Santi. Tadi sepanjang kegiatan ya, teman-teman banyak tertarik dengan kompos komunalnya yang melibatkan teman-teman yang lulusan SMP mungkin ya, yang melibatkan anggota-anggota RW dan lain halnya, dan juga pengen penasaran gitu caranya untuk mencoba sistem tersebut. Mungkin boleh closing statement dari Teh Santi. Ya, closing statement saya ini saya sharing ya satu slide. Jadi kalau saya ada satu buku yang sangat inspiratif untuk saya ya, maksudnya mengubah cara pandang saya, buku Limit to Growth, The 30 Years Update.
tahun 2004. Di situ bilang katanya kehidupan yang berkelanjutan itu akan dicapainya lewat revolusi yang berkembang secara organik, digerakkan oleh visi, pemahaman, uji coba, dan aksi jutaan orang. Jadi nggak mungkin hanya satu, nggak ada, no one will get the credit gitu, tapi everyone can contribute. Jadi ya jangan takut untuk uji coba terus gitu, gagal juga nggak apa-apa gitu ya, kita coba lagi aja gitu. Dan untuk saya rasa ya gitu, bahkan mungkin pemerintah pun nggak kebayang gimana sebenarnya kehidupan yang berkelanjutan itu. Kita semua meraba-raba gitu, mungkin baru 100 tahun atau 200 tahun komplitnya seperti revolusi pertanian atau revolusi industri kan, dia baru sekarang terasa efeknya dari revolusi industri yang 1800-an gitu kan. Jadi kalau kita mau hidup yang berkelanjutan, kita punya visinya, ya kita jalanin aja. Dan untuk saya sih ini yang buat optimis untuk jalan terus ya gitu, dengan kondisi apapun yang terjadi. Ya, itu aja. Siap Teh. Jadi jangan takut ya Teh untuk harus mencoba, karena kita semua di sini sama-sama berproses dan mencoba. Teh Santi sama Teh Hani udah berkenan untuk sharing ilmunya banyak banget hari ini bersama kita teman-teman semua. Semoga kebaikannya dan waktunya itu dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Terima kasih banyak loh Teh Santi sama Teh Hanifah. Nah, sebelum ditutup nih teman-teman, akan ada closing statement juga dari Wakil Ketua Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB, ada Kak Faris. Aku panggilkan dulu. Halo Kak Faris, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, lagi di mana Kak? Lagi di luar. Sambil ngikutin terus hatur nuhun pisan nih dari pemaparan Teh Santi, Hanifah juga ya, serta Almira dan teman-teman panitia seluruhnya yang udah menyiapkan acara-acara ini. Saya ngamatin dari jauh-jauh hari, persiapannya udah luar biasa ya, dan alhamdulillah nih peserta juga cukup banyak. Bahkan nggak hanya alumni TL, tapi juga dari umum ya. Dan kita alhamdulillah teman-teman mempersiapkan wadah untuk kita bisa silaturahmi lagi ke depannya, bisa berkolaborasi. Dan saya pernah mengikuti sebuah grup juga, grup Kompos, dan itu curhatannya banyak banget. Jadi saya kebayang nanti grup ini ke depan bakal banyak curhatan ya. Yang tadi Hanifah bilang tuh tantangan pas ngompos nanti itu bakal banyak banget. Dan kadang kan kesel ya kok jadinya kayak gini gitu. Tapi tadi tuh hikmahnya tetap hadap dengan senyuman, banyakin bahagianya. Tadi yang Teh Santi tentang sustainability ya, ternyata dari kata-kata bahagia bersama Kompos ini nanti kebahagiaan yang kedepannya itu insya Allah kita bakal dapat bareng-bareng gitu, terutama buat anak cucu kita nanti ya, dengan alam yang kita semakin jaga dengan lebih baik lagi. Dan saya mewakili pengurus mengucapkan terima kasih banyak, punten pisan kalau ada salah dan kurangnya dari penyiapan acara ini, terutama untuk Teh Santi, Hanifah, dan semua panitia. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya izin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya ke teman-teman semua. Begitu saja Almira, atur nuhun ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Faris. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, kita sampailah ya pada penghujung acara. Ini juga ada sebuah quotes gitu ya, atau kata-kata dari Teh Hanifah. Aku bacakan, boleh ya Teh Hanifah ya? Aku bacakan kata Teh Hanifah, mengutip, niatkan apa yang kita lakukan untuk lingkungan adalah untuk generasi, karena bumi ini warisan generasi mendatang, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Oke, kalian itu menjadi penutup ya bagi acara kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ilmu dan waktunya telah disediakan untuk mengikuti hari ini berkah, dan kita akan ketemu lagi di diskusi forum terpisah di WhatsApp group yang mau, sekali lagi jika mau untuk mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia. Oke, kalau kayak gitu saya Almira dan mewakili tim panitia YTL ITB dan juga seluruh panitia mau ucapkan terima kasih banyak, dan aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Almira, semua. teman-teman, adik-adik. Nobel. Terima kasih Sore semua.